Ya, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat hidayah dan juga kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan bertatap muka secara virtual ya dalam acara perwalian kelas 10 AKL. Oke. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sebut syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Krindo Bapak Uswono Welkom dan yang saya cintai serta saya banggakan anak-anakku semuanya kelas 10 AKL. Nah, dalam acara kali ini ya perwalian kelas 10 AKL di mana acara ini nanti yang pertama itu akan merangkum kegiatan pembelajaran matrikulasi selama 2 minggu yang telah kita laksanakan ya, dan juga organisasi kelas kita yang mungkin ada perubahan sedikit seperti itu. Ini sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Nanti silakan lambaikan tangan atau bilang hadir gitu ya. Mic-nya dinyalakan gitu ya. Ayah. Mah. Nanti ini saya absen satu persatu. Bagi yang namanya saya sebutkan silakan angkat tangan atau mengucapkan kata hadir seperti itu ya. Siap. Anastasia Putri. Hadir. Dinda Mekiana. Hadir ya. Lagi sakit lagi. Dwi Priani. Hadir. Siap, hadir Putih. Sip. Faridatul Mana. Ayah, gimana kan? Kemudian Ica Marina mana? Ica Marina kok nggak on kamera? Ada double banca. Ica Marina mana ini? Hadir ya Ica Marina ya. Harus nyalakan kameranya ya biar kita semua tahu wajah-wajah cantiknya yang mana, siapa. Dan Tera Nur Arofah hadirnya Tera Nur Arofah. Mana? Hadir ya Mbak Vera ya. Nah, kemudian Maulia Gina. Mana Maulia Gina? Hadir dia nih Maulia Gina. Oh iya hadir ya. Oke, siap. Kemudian Naya Septi. Udah punya kota katanya ya. Dan Mbak Mila, mana Mbak Mila? Nurmila Zulfi. Hadir, Bu. Oke, siap. Nur Salsa Nabila izin, kemudian Pasya Ramadhani. Mana Pasya Ramadhani? Oke, sip. Pia Aditya, ada nggak Pia Aditya? Hadir ya. Mbak Widya Norma ini izin, kemudian Windy Astuti berhalangan. Mbak Windy Miradiasi mana ya? Ada yang tahu? Belum hadir ya. Kemudian apa lagi yang belum absen? Oh, Sydney Fami ya, ketuanya nggak hadir ya. Ini kemana ini? Ada yang tahu nggak ketuanya di mana? Oh, Aki. Gimana nih, Mbak Dwi, wakilnya sebagai wakilnya gimana nih kok ketuanya kok nggak hadir? Gimana?
Ada turunin Bu. Masa tidurnya udah siang? Sudah pada mandi semua kan ini kan? Ada. Ya ya, walaupun libur ya, kita harus tetap semangat ya. Harus semangat beraktivitas. Jadi langsung saja ya, ini akan saya bagikan. Silakan bisa diperhatikan ya, ini akan saya share PPT-nya. Materi perwalian kelas 10 AKL hari ini. Nah, dilihat ya PPT-nya ya. Kelihatan nggak PPT-nya? PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya, oke ya. Kita selanjutnya ya. Oke. Yang pertama itu adalah perkenalan diri saya ya. Mungkin waktu itu saya sudah memperkenalkan diri, tetapi secara singkat ya, mengenai nama dan juga jabatan di Sekolah SMK Seribu Kota Tegal. Kali ini saya akan memperkenalkan diri secara lengkap ya, secara detail, agar kalian tahu dan juga paham. Jadi kalau ditanyain 10 AKL wali kelasnya siapa, harus tahu ya, gitu ya. Jadi nama saya masih sama ya, nama saya Cindy Amalia. Kalian bisa memanggil saya Bu Cindy ya. Kalau dipanggil Bu Amalia boleh, tapi nanti bukan saya atau ada guru yang lain karena namanya yang sama gitu ya. Jadi lebih baik panggil saya Bu Cindy gitu ya. Tempat tanggal lahir, saya tempat lahirnya di Tegal 11 April 1998. Ya. Alamat rumah saya di Desa Sidapurna, RT 22 RW 3, Kecamatan Bukuturi, Kabupaten Tegal. Silakan bagi yang mau main bisa ke rumah saya ya. Kalau bisa bareng-bareng ya, jangan sendirian. Kalau kepo Sidapurna itu di mana? Ya. Sidapurna itu dekatnya sama Sidakaton ya. Itu tetanggaan ya, kakak adik. Jadi silakan kalau mau main atau sharing-sharing bisa ke sana, bisa ke rumah saya karena saya di rumah tinggal sendirian. Rumah saya sendiri gitu ya. Ya asal kalian harus menanyakan terlebih dahulu kepada saya, Bu, di rumah enggak, saya mau main. Oke, boleh, silakan gitu ya. Tapi jangan sendirian gitu ya. Kemudian ini adalah riwayat pendidikan saya ya. Mulai dari SD, saya sekolah SD di Tegal di SDN 1 Sidakaton ya. Dari tahun 2004 sampai tahun 2010. Ya, mungkin saya masuk SD kalian baru lahir ya. Jadi ya sedikit itulah. Kalau saya kelahiran tahun 1998 dan sekarang tahun 2021, ya kalian bisa menghitung sendiri umur saya berapa. Dan MTS ya SMP saya sekolahnya di Bogor ya, di Bogor Jawa Barat. Saya masuk ke MTS Asohe. Kemudian SMA ya, saya sekolahnya SMA ya, sekolah menengah atas di Pondok Modern Selamat Kendal dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian saya kuliah di Universitas Negeri Semarang dengan mengambil jurusan pendidikan ekonomi. Tahun masuk 2016 dan lulus tahun 2020. Jadi kehidupan saya itu berpindah-pindah ya. SD saya 6 tahun di Tegal, kemudian SMP saya di Bogor, ya, SMA saya di Kendal dan kuliahnya di Semarang. Ya. Jadi rumah saya dari saya sekolah itu
nggak ada yang nungguin gitu, rumahnya sepi. Makanya setelah lulus kuliah saya balik lagi ke Tegal dan saya cari kerjaan di Tegal sehingga saya agar bisa menempatkan rumah saya gitu. Jadi rumahnya biar nggak sendirian lah, ya nanggoni rumahnya. Nah, ini adalah kontak person saya mulai dari WhatsApp dan juga email ya, serta YouTube saya. Hobi saya, kalau ditanya hobi saya traveling ya, jalan-jalan. Jadi kalau kalian mau ngajakin atau kelas kita mau jalan-jalan, yuk Bu, kesini, bisa ngomong saja ya. Nanti saya atur, nanti diatur jadwalnya. Itu ya. Kemudian, nah ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, dimana ada struktur kelas. Organisasi kelas kita ya, kelas 10 AKL, dimulai dari wali kelas, yaitu saya ya, Cindy Amalia. Kemudian ada ketua kelas Sidney Fahmi, dan wakil ketua kelas ada Dwi Apriyani. Kemudian sekretaris 1 Anastasia Putri. Kemudian sekretaris 2 Widya Stuti. Dan bendahara 1 ada Nur Milatul Zulfi. Dan bendahara 2 ada Vera Nur Arofah. Ya. Untuk sesi-sesi kebersihan ada Dinda Meviana, Ica Marlina, kemudian ada Naya Septi, Nur Salsana Bilah, dan Widya Norma. Untuk si keamanan ada Maulia Gina, Pia Aditya, ada Pasara Madani, Windy Miradiati, dan Faridatul Lamana. Jadi ini adalah struktur organisasi kelas kita ya. Harapannya dengan dibentuknya struktur ini kalian bisa menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya. Ini sudah sesuai ya. Ibaratnya nggak ada yang protes lagi ya, karena sudah berpasang-pasangan. Yang sudah ada pasangannya hanya saya, yaitu sendirian. Tapi saya bersama kalian semua gitu ya. Nah, ini tugas kebersihan dan si keamanan, ini bukan serta-merta mereka yang harus bersih-bersih, mereka yang harus sering jaga-jaga, ini bukan. Ya. Si kebersihan di sini, ibaratnya itu adalah mengingatkan kita tentang jadwal kebersihan, siapa saja yang tiket hari itu, dan kemudian nanti akan ada yang belum bersih nanti diingatkan. Jadi si kebersihan ini mengingatkan, bukan serta-merta mereka yang harus bersih-bersih terus juga. Tetap bersih-bersih itu tanggung jawab kita semua ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, dan si keamanan jelas ya, ini si keamanan ini menjaga perlengkapan atau alat-alat yang ada di kelas kita. Misalnya ya, sabun kita ada berapa, harus dijaga. Apa saja yang belum ada, alat-alat seperti penghapus belum ada, atau spidolnya ada yang hilang lagi, nanti si keamanan bisa menjaganya dan bisa menyampaikan ada kekurangan-kekurangan ini. Dan berkoordinasi dengan bendahara, ya, agar nanti diberikan yang baru. Ini untuk organisasi kelas kita sudah paham ya? Baru. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang struktur organisasi kelas kita? Sudah ada ya, sudah jelas ya. Dan kita sudah tahu orang-orang yang mana saja ya. Itu karena ada gambar-gambar foto-fotonya gitu. Biar lebih jelas nanti kalian bisa perkenalan sendiri gitu ya. Kita balik lagi. Nah, kita akan menjelaskan tentang evaluasi ya. Nih, ini adalah evaluasi dari pembelajaran matrikulasi kemarin selama 2 minggu. Yang saya rekap itu adalah yang mengikuti secara tuntas atau secara berkala ya, terusan. Itu ada Anastasia Putri, kemudian Dwi Apriyani, Vera Nur Arofah, Marlina,
Maulia Gina, kemudian ada Naya Septi, Ratu Suti, Salsa Nabila, Asa Ramadhani, Pia Aditya, ya, Widya Norma Satri, Windy Nurafiyasi, dan Sukni Fahmi Nubusan. Nah, yang tidak mengikuti secara berkala, ini ada 3. Dinda Meviana, ini saya hubungi terus, ya, bahkan saya teleponan sama orang tuanya, ya, tidak mengikuti, karena apa? Karena lagi sakit. Lagi sakit, jadi tidak bisa mengikuti. Burungnya siapa sih, berisik banget? Ya itu bisa di-unmute ya, bisa di mic-nya bisa dimatikan dulu gitu. Nah, kemudian ada Faridatul Amanah. Faridatul Amanah ini memang awalnya itu ikut, ya. Awalnya ikut mengerjakan matrikulasi di Kerjar ID. Nah, tapi semenjak kesini belakangan ini dia tidak mengikuti karena tidak ada kuota dan lain sebagainya. Tidak ada kuota ini bukan alasan ya sebenarnya ya, karena kalian kan sudah mendapatkan pembelajaran online ya pada saat SMP ya, sudah mendapatkan pembelajaran online. Jadi harapannya di sini ya kita harus bisa mempraktekkan lebih baik lagi gitu. Di jenjang SMK kita bisa mempraktekkan lebih baik lagi. Kita bisa sudah mengerti lah aplikasi Zoom, kemudian ada Gmeet ya, kemudian ada apalagi yang Kejar ID seperti itu, mungkin Kejar ID baru bagi kalian ya, itu bisa diikuti. Nah, kemudian juga kuota ini kan kita memang harus benar-benar harus sering memiliki kuota ya, karena kita pembelajaran selalu online atau daring, jadi dipersiapkan, dihemat-hemat kuotanya. Kemudian yang ketiga itu ada Widya Astuti ya. Widya Astuti itu awal-awalnya ikut, tapi setelah beberapa minggu ini dia tidak mengikuti. Ya, tidak mengikuti karena HP-nya rusak atau ya, HP-nya rusak lah seperti itu. Jadi ini adalah 3 anak yang tidak ikut mengikuti Kejar ID matrikulasi ya. Ini nama-nama tersebut sudah saya laporkan kepada kesiswaan. Gitu. Di atas, di turun. Kemudian ada kalender KBM. Nah, di SMK Asrindo sendiri ya, mungkin yang belum tahu ya, kegiatan pembelajaran di SMK Asrindo Kota Tegal itu hanya 5 hari kerja. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu nama-nama hari ya. Jadi kalian sudah tahu lah, 5 hari kerja berarti dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu dan Minggu itu libur seperti itu. Nah, dan di SMK Asrindo sendiri, kalau pembelajaran online itu menerapkan sistem ganjil genap. Dari tahun kemarin menerapkan sistem ganjil genap. Artinya apa? Artinya ketika absen ganjil dan hari itu tanggal hari ganjil, maka absen ganjil itu masuk. Dan yang absennya genap maka di rumah. Ya. Dan seterusnya. Ketika hari ini tanggalnya genap, maka absen yang genap itu masuk ya, berangkat ke sekolah. Dan yang ganjil itu di rumah. Pembelajarannya sama enggak? Sama, materinya sama ya. Materi yang disampaikan tetap sama. Ya. Yang di sekolah dapat materi itu, yang di rumah juga dapat materi itu. Bedanya apa? Bedanya ya jelas penerapannya. Mungkin lebih manfaatnya lebih banyak yang berangkat ke sekolah karena langsung dapat materinya secara langsung, secara prakteknya langsung dan mengerjakan langsung. Yang mendapatkan materi di rumah itu hanya mendapatkan materi-materi saja tanpa adanya contoh-contoh atau penerapan lainnya. Gitu ya. Kemarin juga pada saat UTS dan UAS di SMK Asrindo, ya, itu menerapkan sistem 2 sesi ya, sesi 1 dan juga sesi 2. Ya. Sesi 1 itu jam 7 dan sesi 2 itu jam 10. Jadi ganti gitu, tetap 50%. Ini
saya tanya ini, kalian masuk ke SMK Krindo yang sendiri atau bagaimana? Ini saya bertanya ya kepada kalian ya. Silakan bisa di mic-nya bisa dinyalakan ya. Saya bertanya kepada kalian, kenapa kalian memilih SMK daripada SMA? Ada yang mau jawab? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih tahu alasannya? Mau. Siapa itu yang bilang mau? Ayo. Ayo. Ayo tanggung jawab. Yuk tanggung jawab, yuk harus berani. Harus berani mengungkapkan pendapat kalian. Nah, coba. Gimana? Ya. Gak ada yang mau ini apa? Masih tahu pendapat? Berpendapat gak ada yang mau? Kenapa, Bu? Ini kenapa kalian memilih SMK? Memilih SMK ya daripada SMA. Gimana? Pengen kerja. Nah, pengen kerja kan? Ya, betul ya, salah satunya itu. Jadi, SMK ini benar-benar sekolah yang lagi maju, ya. Kenapa? Karena harapannya lulusan SMK itu bisa 3 bidang atau 3 macam. Yang pertama, jelas ya, lulus langsung kerja, ya. Kemudian bisa berwirausaha dan juga bisa kuliah juga. Jadi nggak serta-merta hanya kerja-kerja saja gitu. Tapi bisa berwirausaha dan juga kuliah. Teman-teman saya yang lulusan SMK juga ada yang lanjut kuliah gitu. Nah, dulu kan saya itu SMA ya. Kalau SMA itu kan pikirannya cuma lulus itu pasti kuliah lagi. Nah, ya. Tapi kalau SMK ini benar-benar sudah diplot-plotkan ya. Kerja, berwirausaha dan kuliah gitu ya. Nah, kalau kalian mau kuliah lagi, bisa silakan. Nanti tanya-tanya kepada saya. Mau kerja ya bisa. Nanti sekolah SMK Krindo ada BKK, ya. BKK itu apa? Bursa kerja, ya. Yang dimana bursa khusus kerja ini menyiapkan, ya, kita mengarahkan anak-anak atau lulusan-lulusan SMK Krindo agar bisa bekerja di sebuah perusahaan. Ya, itu ya. Dan kemudian, ya ini ada yang bertanya ya, Bu Senin berangkat offline. Ya, karena PPKM kan itu diperpanjang dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus ya. Nah, hari ini kan tanggal 1 Agustus. Besok berarti 2 Agustus. Nah, berarti masih dalam PPKM ya. Nanti kemungkinan ada info selanjutnya itu hari ini, siang atau besok ya. Nanti akan saya share infonya seperti itu. Dan memang untuk hari Senin itu ya atau hari berikutnya ya, mulai minggu besok lah ya, minggu ini nanti pembelajaran secara biasa, maksudnya bukan matrikulasi lagi seperti itu. Oh iya, baru saja saya bahas ada BKK-nya ya, pusat khusus kerja, dan di situ saya sebagai sekretarisnya gitu. Nah, ada BKK-nya, tetap nanti kita yang BKK-nya bagus ya, sekolah itu di sekolah SMK YPT itu bagus. Nanti sekolah SMK Krindo akan berkolaborasi ke sekolah YPT kayak gitu. Ya. Oke ya, terjawab ya. Ada BKK-nya. Itu kan kalau kalian ke sekolah SMK Krindo itu ada apa itu, ada kaca ya yang di depan ya, itu adalah buat kantor PKK gitu. Nanti saya sebagai pengurus di PKK seperti itu. Kemudian karena ini sudah memasuki bulan Agustus ya, saya ingatkan lagi kan SMK Krindo ini kan SMK swasta, jadi per bulannya itu pasti ada SPP ya. Bagi yang
dikenakan SPP, silakan bisa dilengkapi atau bisa segera dibayarkan untuk per bulannya, seperti itu ya. Karena sudah memasuki bulan Agustus ya. Kita awali bulan Agustus ini dengan cara perwalian wali kelas ya. Walaupun hari ini hari libur ya, hari Minggu, tapi kita harus tetap semangat ya. Karena saya kalau kemarin-kemarin ya, pada saat kalian matrikulasi kemudian saya memberikan perwalian seperti ini ya, itu takutnya nanti akan acak-acakan seperti itu. Karena kalian dikejar matrikulasi ya di waktu juga kan, jadi nanti keteteran kayak gitu ya. Jadi lebih baik ya sekarang gitu. Walaupun hari libur tapi nggak masalah, karena pembelajaran online ya itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, asal ada HP-nya dan juga ada paketan datanya, gitu ya. Kemudian yang ini ada reward ya. Reward yang saya katakan ya, yang saya janjikan ini beneran ada gitu ya. Reward diberikan kepada siswa-siswi yang mereka itu aktif dalam matrikulasi. Ada 13 siswa ya. Dan apa ya? Kelas kita itu ya, kelas 10 AK ya, itu terkenal tahu. Kalian bangga nggak? Bangga nggak menjadi kelas yang terkenal? Bangga. Ya. Guru-guru, wali-wali kelas lainnya itu pada tahu kelas-kelas kita gitu loh. Walaupun kita belum tahu, walaupun nggak tahu anak-anaknya siapa, ya. Tapi dengan kinerja kalian ya, dengan keaktifan kalian, keikutsertaan kalian itu jadi kalian dianggap kelas yang aktif ya. Jadi kelas kita itu terkenal gitu ya. Bisa dibuat untuk contoh kelas-kelas yang lain. Gitu. Dan juga kebanyakan siswa-siswa kelas 10 itu kebanyakan masih ada yang belum paham atau belum kenal sama wali kelasnya. Saya selalu bertemu pada siswa ya, kelas 10 ya, sebanyak ya 10 TKC, 10 MM ya, menanyakan wali kelas saya siapa sih, kelas berapa. Kan itu merupakan suatu, apa namanya ya, yang harus seperti itu terjadi gitu ya. Udah SMK ya, udah gede ya, masa nggak kenal. Kalaupun memang wali kelasnya itu tidak memperkenalkan diri, ya kita bisa mengkode-kode ya. Kalian sebagai siswa harus aktif gitu ya. Harus aktif, ibaratnya ya mengkode-kode atau ya inilah. Ya wali kelas kita tuh siapa sih, kok nggak pernah kenalan, nggak pernah muncul, aku nggak tahu gitu. Bisa kayak gitu, itu akan membuat si wali kelas itu merasa ya perlu melakukan perkenalan gitu ya. Jadi kalau di kelas 10 AKL insya Allah nggak seperti itu ya, anak-anaknya rajin-rajin ya. Nanti rewardnya apa ini? Rewardnya yaitu pertama ya, 13 siswa ini akan saya berikan tambahan nilai. Kemudian akan saya berikan hadiah ya. Dan ya, jadi silakan bagi yang mau mengambil hadiah atau ya sekiranya kalau misalkan nanti tatap muka atau ada keperluan pembayaran di sekolah, ya silakan datang ke sekolah. Misalkan saya mau bayar SPP, ya nanti langsung ke TU, dan juga jangan lupa membawa kartu SPP. Ya. Kalaupun belum punya kartu SPP, ya nanti minta ke saya gitu. Japri ke saya atau telepon, Bu, saya di sekolah Bu, saya mau ngambil kartu SPP, udah nanti langsung saya berikan. Gampang, Bu saya di sini Bu, saya mau ngambil kartu ini, boleh gitu. Ya, jadi harus komunikasi ya, komunikasi itu penting ya. Jadi harus seperti itu nanti. Jadi sekalian nih, Bu saya lagi bayar SPP Bu, saya mau ngambil reward, oh boleh gitu, nggak apa-apa.
Yang penting nanti kalian ya tetap komunikasi sama saya, apa-apa kalau ada apa-apa sama saya komunikasi seperti itu ya. Ini sudah jelas ya. Nanti jangan lupa ya, kalau misalkan memang tatap muka ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan tidak ya kita jalani saja ya. Kalau untuk pembayaran bisa transfer dan juga bisa langsung ke PU gitu. Share-nya sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau bertanya? Silakan mic-nya dinyalakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan mic-nya dinyalakan. Gak usah lama-lama, yang penting kalian itu paham sistematika di pembelajaran di SMK Sindo dan juga paham sama siapa wali kelasnya ya, itu saya ya, dan juga teman-teman kalian semuanya itu siapa aja.